Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bapak. Oke Bu Ani, hari ini kita akan mencoba fokus pada demonstrasi percakapan coachingnya Bu Ani. Sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama memahami tujuan dari sesi ini. Menurut Bu Ani, apa sih yang ingin Bu Ani capai dalam percakapan coaching ini? Yang ingin saya capai adalah tujuan saya yaitu untuk membantu coacher ini Pak ya, agar lebih percaya diri dalam menerapkan strategi pembelajaran baru yang telah dipelajarinya. Selain itu, saya juga ingin membantu coacher itu mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dan mencari bagaimana memecahkan solusi ini bersama-sama. Salah ini Pak. Oh ya, baik Bu Ani, itu tujuan yang sangat bagus. Terus bagaimana kira-kira ini menurut Bu Ani merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi apa sih yang bisa Bu Ani gunakan untuk membantu sang coach mencapai tujuannya Bu Ani? Mungkin pertama Pak, saya akan memulai dengan menjadi pendengar yang aktif Pak ya, sesuai dengan Alur Tirta. Apa yang menjadi kekhawatiran dan harapan coach ini, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka pikiran coach agar dapat merefleksikan praktik pembelajarannya Pak. Dan yang terakhir mungkin nanti saya akan mencoba menyusun rencana aksi coach ini secara nyata Pak. Baik, rencana Ibu Ani ini terdengar sangat bagus bagi saya ya. Ya, Ada terima nggak kasih. hal-hal yang spesifik yang ingin Bu Ani tekankan selama percakapan coaching nanti Bu Ani? Misalnya, apakah ada teknik atau pendekatan tertentu yang ingin Ibu Ani coba? Ini Pak ya, mungkin yang ingin saya pastikan dulu bahwa pada saat saya melakukan coaching bersama coach ini, saya ingin merasa coach saya itu merasa aman, nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan. Nah, selain itu juga saya juga ingin menjaga fokus pada tujuan yang dicapai oleh coach tersebut, Pak. Baik, bagus sekali Bu Ani ya apa yang Ibu coba lakukan nantinya. Perlu saya ingatkan sebagai seorang coach, tugas Ibu Ani ini adalah memfasilitasi proses pembelajaran sang coach gitu Bu ya, bukan Iya, Pak. memberikan solusi. Eh, Berikan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang pemikiran kritis nanti Bu ya bagi sang koci dan mendorong sang koci ini menemukan jawabannya sendiri. Sekarang mari kita lihat Bu Ani ya bagaimana Iya. praktek Ibu melakukan coaching pada kegiatan kita kali ini. Saya persilakan Bu Ani untuk mempraktekkan coachingnya dengan Bu Kusuma. Ya, siap, Pak. Bu Guci. Saya. Ya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum, Bu Guci. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Guci hari ini? Sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu ya sudah bertemu dengan saya hari ini. Tadi ada Ibu ngechat saya. Mungkin ada hal atau masalah yang ingin Ibu ceritakan pada saya pada siang hari ini Bu? Iya Bu, saya ada masalah Bu. Sering sekali mendengarkan efektivitas metode pembelajaran saya di kelas. Rasanya masih banyak yang kurang. Murid-murid saya kurang aktif dan saya merasa mereka tidak terlalu tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Oh, jadi tidak tertarik dengan materi tadi Bu ya. Nah, baik. Tujuan kita adalah meningkatkan keterlibatan siswa Bu ya dan membuat pembelajaran ini
lebih menarik. Apakah ada target khusus yang ingin Ibu capai terkait dengan hal ini, Bu? Saya berharap dalam 3 bulan ke depan siswa bisa lebih aktif bertanya Bu, dan ikut berpartisipasi dalam diskusi. Saya juga ingin mereka lebih memahami materi, bukan hanya menghafal. Gitu. Oh iya, bagus sekali Bu ya, keinginan Ibu ini berarti mereka ini harus ikut berpartisipasi penuh Bu ya dalam proses pembelajaran ini. Nah sekarang kita identifikasi lagi Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu di kelas ini merasa kurang aktif pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Bu? Mungkin saya metode saya Bu, metode saya yang gunakan terlalu monoton itu saja, seperti ceramah terus, kadang-kadang gitu ya. Saya juga merasa kesulitan mengaitkan materi dengan hal-hal yang relevan bagi kehidupan siswa saya. Iya, berarti itu tadi Bu ya, metode yang monoton ini tadi Bu ya, yang mungkin membuat siswa Ibu tadi merasa kurang aktif atau mungkin bosan Bu ya. Mungkin ada hal lain yang menurut Ibu yang mempengaruhi keadaan siswa Ibu di kelas ini, Bu? Mungkin manajemen kelas saya yang kurang baik Bu. Beberapa siswa terlihat tidak fokus dan saya kesulitan mengelola waktu agar semua materi tersampaikan dengan baik. Iya, berarti pengelolaan tadi Bu ya, sehingga tidak membuat siswa tidak fokus. Baik. Nah, setelah Ibu tadi mengidentifikasi masalahnya ini tadi, mari Bu kita buat rencana aksi. Menurut Ibu, perubahan apa yang harus Ibu lakukan ini agar siswa Ibu di dalam kelas ini akan terlihat lebih aktif dan terlihat lebih menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Mungkin coba variasi metode Bu, seperti menggunakan diskusi kelompok, presentasi bergantian, atau permainan edukatif. Saya juga berpikir untuk lebih sering memberi contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan mereka Bu. Iya, bagus sekali idenya Bu ya. Ini sebuah gagasan ide yang sangat cemerlang Bu ya, untuk menciptakan bagaimana dalam kelas itu terlihat lebih aktif siswanya Bu ya. Mungkin ada langkah yang lebih nyata yang bisa diambil dari sana Bu? Saya bisa membuat aturan yang lebih jelas mengenai partisipasi di kelas, dan mungkin menggunakan pengaturan waktu yang baik Bu, seperti membagi menjadi sesi-sesi kecil dengan diskusi. Iya, baik Ibu. Jadi langkah spesifik apa yang mungkin nanti akan Ibu coba lakukan untuk sesi pembelajaran minggu depan, Bu? Minggu depan saya akan mencoba kelompok dan topik yang akan kami bahas. Saya juga akan memberikan contoh kasus dari dunia nyata agar mereka lebih terlibat. Bagus sekali, luar biasa Bu ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke tahap tanggung jawab Ibu sebagai guru pembelajaran dalam kelas. Nah, bagaimana memastikan Ibu ya bahwa apa yang Ibu berikan itu konsisten dalam menerapkan rencana ini ke depannya, Bu? Saya akan menyiapkan materi jauh-jauh hari dan membuat checklist untuk memastikan saya sudah mencoba metode yang berbeda dari dunia. Saya juga akan minta feedback dari siswa setelah kelas selesai untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka. Bagus sekali Bu. Artinya umpan balik dari siswa ini itu akan menentukan bagaimana perasaan mereka ini tadi Bu ya. Bagus sekali Bu. Ini Bu, apakah dalam pembelajaran Ibu itu ada orang lain yang bisa Ibu libatkan agar membantu agar tetap konsisten Ibu menjalankan pembelajaran kelas ini? Pastinya rekan sejawat Bu. Jadi saya bisa berdiskusi dengan sesama rekan Bu, berbagi pengalaman dan dia juga bisa memberi masukan jika ada yang perlu diperbaiki. Iya, bagus Ibu. Boleh saya ajukan pertanyaan ini kapan ini Bu ya? Kalau misalnya ingin Ibu lakukan evaluasi dari hasil rencana aksi ini Bu? Mungkin setelah 2 minggu Bu, mencoba metode baru. Metode baru ini
baru kita bisa lihat hasilnya. Iya, bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik lagi, sehingga proses pembelajaran Ibu di dalam kelas tidak akan monoton lagi tadi Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu pada hari ini. Baik Ibu, kita akan evaluasi setelah 2 minggu ke depan ya Bu. Saya yakin dengan rencana ini mungkin akan ada perubahan positif di dalam kelas Ibu. Sehingga tidak ada kebosanan lagi di dalam kelas kita pada saat melakukan proses belajar mengajar. Jadi selamat mencoba ya Bu, semoga sukses. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ani ya, itu tadi demonstrasi coaching yang Ibu lakukan. Itu sangat bermanfaat Bu ya bagi kita untuk untuk melihat perkembangan Ibu nih. Menurut Ibu sih sendiri bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi? Iya, terima kasih Bapak. Untuk secara keseluruhan mungkin saya merasa cukup Pak ya, cukup puas dengan bagaimana saya berhasil membangun hubungan baik dengan coach saya, serta saya berhasil membantunya mengidentifikasi tentang tantangan yang dihadapinya Pak. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai Ibu melakukan hal tersebut nih? Mungkin pada saat saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya anggap cukup efektif Pak ya, dalam saya menggali pemikiran coach. Selain itu, saya juga melihat coach saya itu lebih terbuka Pak pada saat menyampaikan masalahnya tadi, sehingga dia merasa nyaman untuk berbagi sampai dengan sesi itu berakhir. Baik, boleh saya ini Bu menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, boleh. Baik, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya mengamati tadi bahwa pada saat Ibu membicarakan tentang pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif, Ibu memberikan contoh yang sangat konkret dan relevan dengan pengalaman si coach yang ada. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, bahkan melebihi dari ekspektasi kita bersama Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Aduh, ini sangat membuat saya terharu sekali Pak ya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Saya senang mendengar bahwa pada saat melakukan coaching tadi saya memberikan nilai relevan Pak. Baik, namun demikian saya juga melihat beberapa hal yang masih perlu atau masih dapat Ibu kembangkan gitu. Misalnya tadi saat Ibu coba memberikan kesimpulan di akhir sesi, nah di sini Ibu terlihat cenderung memberikan kesimpulan yang terlalu cepat. Sebetulnya Bu, kalau kita merujuk kepada standar yang ada, kita sebaiknya memberikan waktu terlebih dahulu kepada si coach untuk merumuskan kesimpulannya sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, terima kasih Pak. Saya mengerti Pak ya. Mungkin saya terkadang terlalu bersemangat Pak, sehingga untuk membantu coach tadi menemukan solusi dari masalah itu Pak. Sehingga saya kurang memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir sendiri gitu Pak. Oh gitu, itu merupakan hal yang wajar Bu ya, apalagi kita masih berada dalam tahap proses belajar bersama ya. Bagaimana kalau kita coba untuk ini Bu mengembangkan strategi agar Ibu bisa lebih sabar lagi nantinya dalam memberikan kesimpulan di akhir Bu ya. Mungkin Ibu bisa mencoba teknik refleksi yang berbeda atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi untuk membantu ataupun mendorong si coach untuk merumuskan kesimpulannya sendiri. Iya Pak, saya setuju sekali tadi Pak ya. Mungkin nanti saya akan mencoba menerapkan strategi tersebut pada sesi coaching berikutnya nanti Pak. Baik Ibu, kalau seperti itu prosesnya
Saya hanya berpesan tetap semangat Bu untuk melaksanakan teknik coaching ini. Semoga saja Ibu bisa mengembangkan lagi kemampuan-kemampuan yang lainnya sehingga teknik coaching Ibu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang Ibu hadapi gitu ya. Iya. Semoga saja Ibu bisa berhasil ke depannya Bu ya. Terima kasih Bu. Amin. Amin. Ya, Terima tetap kasih semangat Pak Bu ya. Iya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Mudah-mudahan saya akan lebih memperhatikan hal ini ke depannya sehingga saya bisa lebih luas lagi dalam melakukan praktek coaching ini Pak. Siap Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Jangan patah semangat. Sekali lagi kita akhiri kegiatan ini Bu ya. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama.